Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk 3 sampai 8 Juli 2023. Oke, jadi seperti biasa kita sudah ada di Instagram guruforex_id. Jadi teman-teman yang baru gabung bisa di follow terlebih dahulu untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap minggunya. Oke, jadi seperti biasa kita ada XAUUSD, ada NAS 100, Euro USD, GBP Japan Yen, ada USD Swiss franc juga. Kemudian yang terakhir ada USD Japan Yen. Terus di sini ada time frame analisanya, terus kita ambil posisinya, lalu ada keterangan analisanya juga. Kemudian di bawah di sini ada sinyalnya, ada buy limit XAUUSD di 1899.14. Kemudian ada stop lossnya, ada TP-nya, lalu di sini ada resiko per 0,01 lotnya. Kemudian di bawah ada risk and rewardnya, lalu ada expirednya juga di 8 Juli. Kemudian di bawah juga kurang lebih sama untuk NAS 100 kita masih wait and see ya teman-teman. Kemudian di sini untuk Euro USD ada GBP Japan Yen juga, USD Swiss franc, lalu ada USD Japan Yen. Oke, seperti biasa tetap selalu saya ingatkan selalu ya. Gunakan resiko maksimal 1% dari equity untuk setiap entry-nya atau setiap trade-nya. Lalu kita bisa lakukan partial profit taking atau TP parsial untuk mengamankan sebagian keuntungan kita. Dan untuk mengurangi resiko kita bisa pindahin stop loss ini di entry ya, atau BEP biasa disebut ya. Kemudian ini kita bisa lakukan ketika kita sudah running di risk and reward 1:1 atau 1:2 gitu. Terus untuk analisanya bisa suruh mana aja di sini. Di sini ada XAUUSD, lalu ada NAS 100 atau ini NAS 100 ini kan kita masih wait and see karena dia masih ada posisi yang jalan ketika sinyal sebelumnya. Jadi NAS 100 atau US Tech ini sudah jalan di sinyal sebelumnya ya. Jadi kita masih tunggu sampai TP atau nanti ada close partial juga gitu. Kemudian di Euro USD di sini sebelumnya kita sudah TP ya, kemudian kita entry lagi di sini. Kemudian ada GBP Japan Yen, lalu ada USD Swiss franc juga, lalu ada USD Japan Yen yang terakhir. Oke, jangan lupa like terlebih dahulu, lalu kita bahas satu persatu dari XAUUSD. Oke, kita sudah dari XAUUSD, lebih tepatnya di time frame 1 ya teman-teman ya. Jadi sinyal ini keluar itu tadi malam ya teman-teman ya. Jadi untuk sekarang kita bisa lihat di sini dia sudah ada breakout structure ya di sini ya. Jadi dari sebelumnya, dari tadi malam itu belum ada breakout structure, kita tunggu, dan sekarang sudah ada breakout structure. Jadi kemungkinan kalau ini ada penurunan ya, kalau ada penurunan kemungkinan bisa sampai masuk ke area order block di sini atau area order block yang ada di sini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk XAUUSD. Ternyata dia langsung naik breakout structure sebelum dia mengalami penurunan terlebih dahulu. Jadi mungkin nanti kita bisa tunggu ketika dia sudah sampai di area ini atau kita tunggu sampai di area ini ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi kemungkinan dia akan ada koreksi mungkin setelah ini atau nanti ketika ada news. Kita tunggu sampai dia ada konfirmasi code seperti ini, baru kita bisa ambil posisi buy. Kalau ini tidak ada, lebih baik kita tunggu saja sampai di bawah ya, karena di sini masih ada fair value gap. Jadi lebih baik kita tunggu aja di bawah. Kalau di sini tidak ada konfirmasi code, jadi lebih baik kita tunggu di sini. Kalau di sini kita ada tanda-tanda mau reversal ya, atau ada tanda-tanda mau bullish, kita bisa ambil posisi buy ketika harga turun sampai ke area ini ya. Atau masuk ke area ini kita bisa tunggu ya, kalau dia ada konfirmasi untuk bullish juga kita bisa ambil posisi buy di area ini. Jadi yang area yang kita perlu perhatikan itu di area 1914 sampai 1911 atau di 1906 sampai di 1904 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk XAUUSD, karena di sini dia sudah ada konfirmasi code ya di sini ya. Dia sudah ada konfirmasi untuk bullish. Terus next kita lanjut ke NAS 100 atau US Tech ya di sini. Untuk ini sinyal sebelumnya ya, ini sinyal sebelumnya kita sudah running itu sejak hari Jumat minggu lalu gitu. Jadi ini sinyal minggu lalu dan kita tersentuh itu hari Jumat ya, tanggal 30 kemarin. Terus kalau kita perhatikan dia masih berada di area entry gitu, walaupun kita sedang floating profit saat ini.
masih jauh gitu untuk TP partial atau pindahin stop loss. Jadi ini masih sideways di area entry. Nampaknya cukup kuat untuk area supply dan demandnya tuh cukup kuat area di sini ya. Jadi kita bisa tunggu, kalau dia break kemungkinan dia memang buyernya cukup kuat. Lalu kalau ini drop ke bawah kemungkinan akan cukup kencang untuk drop ke bawahnya, karena di sini dia sudah tertahan cukup kuat ya di sini ya. Oke, kita lanjut ke Euro USD. Di Euro USD sendiri kalau kita perhatikan dari sebelumnya itu kita sudah ada konfirmasi coach ya di sini. Terus kita ambil posisi sell ketika harga masuk di area fair value gap ya. Kemudian harga turun udah TP dan sekarang harga sudah masuk ke fair value gap yang ada di bawah. Kemungkinan harga akan kembali lagi masuk ke sini dan kita bisa ambil posisi buy ya teman-teman ya. Nah di sini kalau kita perhatikan di time frame kecilnya seperti M30 dia sudah ada konfirmasi coach ya di sini ya. Nah, di sini sudah ada konfirmasi coach untuk time frame kecilnya gitu. Jadi lebih baik kita tunggu aja ini untuk Euro USD, kemungkinan dia masih bisa lanjut naik. Next kemudian di GBP Japan Yen. Dari GBP Japan Yen kalau kita perhatikan dari analisa semalam itu kita ada liquidity di sini dan di bawah juga ada liquidity trendline. Kemungkinan dia masih ada bolak-balik juga di sini dan kalau ini tertembus kemungkinan dia masih bisa untuk terus lanjut naik setelah dia nembus liquidity-nya, karena di bawah masih ada fair value gap sama order block ya di sini, dan di bawah juga ada equal low. Lalu untuk targetnya dia masih naik ya, karena di sini dia masih kuat strong bullish untuk time frame tingginya seperti H4 atau daily gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk GBP Japan Yen. Dan next di USD Swiss franc. Di USD Swiss franc dia juga masih tertahan area liquidity, kemungkinan dia perlu turun lebih dalam lagi sebelum dia melanjutkan kenaikan. Kurang lebih seperti itu, karena di sini masih ada supply yang belum terjemput ya teman-teman ya. Di atasnya juga masih ada equal high ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk USD Swiss franc. Kalau kita perhatikan untuk tanda-tanda bullishnya di sini dia sudah ada ya, sudah ada konfirmasi coach di sini ya, sudah ada break structure di sini. Lalu di atas ini juga cukup kuat untuk area resistennya. Kita bisa lihat juga ketika dilihat di time frame H1 ya. Nah di time frame H1 dia berhasil break ya di sini ya. Dia berhasil break candle di sini. Lalu kemudian dia sudah turun lagi gitu. Kemungkinan dia perlu turun lebih dulu untuk melanjutkan kenaikan gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, next di USD Japan Yen yang terakhir. Dan USD Japan Yen dia cukup kuat untuk bullish ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di time frame H1 terlebih dahulu, dia sudah break area liquidity di sini. Kemungkinan dia masih terus lanjut turun karena dia belum ada break di atas ya. Dia belum ada break di atas, berarti dia masih ada potensi untuk lanjut turun sebelum dia melanjutkan kenaikan. Ini liquidity, kemudian di bawah juga masih ada equal low. Lalu kita ambil area order block yang ada di sini untuk kita ambil posisi buy ya. Dan stop lossnya kita lebarin lebih dikit untuk di area low terakhir di sini. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk beberapa analisa kita untuk 1 minggu ke depan. Semoga bermanfaat dari video kita kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih terus belajar pertahankan risk manajemennya, karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So ikuti terus video-video kita selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update-update video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.